jangan nangis. Kan kita tetap ada perayaan Natal buat anak-anak. Hah? Natal? Gimana tuh Kak? Nah, jadi teman-teman semua jangan lupa ya, tanggal 12 Desember 2020 nanti akan ada perayaan Natal buat anak-anak. Jangan lupa ditonton di official YouTube GKI Wijayan Official. Wah, seru dong Kak. Seru banget pastinya, makanya dari semua jangan lupa ya. Oke. Bye-bye. Sampai ketemu lagi teman-teman. Sampai jumpa. Dashing through the snow. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, saya berada di rumahnya Pak Franky, Budina, Angel, dan Nathan. Apa kabar? Baik, Pak. Baik, sehat Pak. Ya, luar biasa. Nathan sekarang kelas berapa nih? Kelas 1 SMP, Pak. Oke, luar biasa. Angel? Kelas 5 SD. Gimana nih? Suka dukanya Budina nih dalam mendampingi anak-anak? Suka dukanya aja dulu ya Pak. Ya. Dukanya dulu karena mungkin kapasitas saya untuk bisa ngajarin mereka ya ada batasnya. Pelajaran atau ilmu yang saya terima mungkin dulunya diterima di SMP atau SMA, sekarang sudah diterima di anak-anak, bahkan mungkin Angel yang SD sudah belajar itu. Mungkin itu dukanya, saya sudah istilahnya tidak bisa mengikuti pelajarannya. Jadi kadang bilang ke Abang Nathan, lebih baik kamu tanya Mbah Google saja daripada nanya Bunda. Ya. Itu yang dukanya. Kalau sukanya kita bersama-sama bertiga. Kalau kemarin mungkin berempat sama ayahnya ketika ayahnya belum berangkat. Tapi sekarang kita bertiga, jadi ya merasa aman, terlindungi bersama-sama. Jadi ya nggak ada khawatir. Itu Luar mungkin biasa. sukanya. Jadi selama masa pandemi ini Nathan belajar apa? Tadi menerima situasi ya. Sekarang kan kayak lagi pandemi gini kan, mesti ke protokol kesehatan, cuci tangan, di rumah aja. Jadi ya menerima aja gitu, Pak. Ya, Oh, menerima keadaan ya, luar biasa. Kalau Angel belajar apa dalam situasi pandemi ini? Belajar apa? Belajar apa? Sabar, apalagi disiplin. Wah, ya, belajar sabar dan disiplin dan belajar menerima, luar biasa. Kalau Budina belajar apa nih di dalam situasi pandemi ini? Bersyukur yang jelas atas semua yang sudah Tuhan kasih ya Pak ya, itu yang terutama, dan yang jelas kita masih sehat itu sungguh-sungguh luar biasa. Iya, Itu yang sangat belajar penting. bersyukur atas yang terjadi. Kalau Iya. kebaktian bagaimana? Bisa ikut ibadah Kalau dengan baik? kebaktian kita mengikuti secara online sejauh ini, karena kan memang anak-anak tidak Iya. diperbolehkan, jadi Iya. ya kita sebagai orang tua ya sudahlah, kita daring saja juga. Anak-anak juga sekolah minggu Iya. dan Korem. Korea. Jadi Nathan ikuti Korea ya? Setiap sore. Wah, luar biasa. Satu Kalau ya. Angel ikuti sekolah minggu, gimana sekolah minggunya? Seru ya. Guru sekolah minggunya seru ya, kata Angel ya. Nah, selamat kebaktian semuanya. Saya bersama Budina, Angel dan Nathan semuanya. Halo. Shalom saudara terkasih, sungguh sukacita kita dapat bertemu kembali dalam ibadah intergenerasi hari ini. Ibadah yang dapat diikuti oleh semua kalangan usia. Hari ini kita mau bersekutu bersama, kita mau memuji Tuhan kita yang begitu baik sama kita. Kita mau sembah Dia dengan segenap hati kita mau puji Dia dengan segenap jiwa kita mau mengenalnya lebih dalam lagi. Kita pujikan lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
Satu hal yang kurindukan Tuhan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang kurindukan Tuhan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Aku mengasihimu Bapa. Ku mengasihimu. Mari kita memuji Allah kita lebih lagi. Mari kita sembah Dia yang kudus. Kita pujikan Holy, Holy, Holy. Holy, holy, Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Suci, suci, suci. Suci, 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 murah dan kuasa. Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci,
pujian bagimu Tuhan. Segenap nafas muliakanmu Tuhan. Surga bumi tak berseru, bisa Tuhan semua pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, bisa Tuhan namamu. Mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah segala pergumulan dan goncangan kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sekarang saya mau menyapa adik-adik sekolah minggu. Shalom. Adik-adik remaja juga dan adik-adik pemuda juga. Hari ini kita mau bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita berikan senyum kita yang terbaik. Kita berikan senyum kita yang gembira. Mari kita pujikan datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan.
Saudara, dalam menjalani kehidupan, tentu sudah banyak hal yang kita lalui. Sedih, suka, senang, maupun duka. Tentunya kita hanya melalui itu semua dengan bantuan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita memujikan dengan-Mu Tuhan. Mari kita bersuka, kita nyatakan kita tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Tak pernah ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pedang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus, Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita nyatakan kembali, aku gak pernah ragu sama kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saudara, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman kita dalam menjalani hidup, yang menjadi pedoman kita dalam menanti kedatangan Tuhan kita. Oh, datanglah Immanuel. Teguh umat-Mu datanglah tunas isai, patahkan belenggu pedih. Kita pujikan baitnya yang kedua. Oh datang tunas isai, patahkan belenggu pedih. Dan umat-Mu
Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami merindukan sapaan Tuhan. Di dalam kesadaran akan ketidaklayakan kami mau menegadakan wajah kami, dan kami mau melihat Allah yang senantiasa mengundang kami, Allah yang merindukan kami, dan juga Allah yang akan bersabda pada kesempatan ini. Kiranya hati kami boleh menjadi tempat yang subur bagi firman Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah melalui kesempatan ini, bahkan terus setelah pelayanan firman. Kiranya Roh Kudus terus membantu kami untuk bercakap-cakap dengan diri kami, menemukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri kami, dan juga ya Tuhan, untuk kami boleh menjalani hidup ini dengan berpegang hanya pada firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Markus, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 37. Injil Markus, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dan adik-adik.
Tahukah Anda bahwa buaya pada awalnya tidak merangkak tetapi berjalan dengan kedua kakinya seperti burung unta atau T-Rex ya. Dan ini fotonya, hasil dari penelitian buaya purbakala. Tahukah kita bahwa Sir Isaac Newton menemukan teori gravitasi ketika ia harus berada di rumah? Waktu itu kota London dilanda wabah biru di seluruh kota dan ia harus menyingkir ke desa. Di sana dia melihat pohon apel dan melihat kenapa ya seperti ini. Disitulah asal mula kenapa dia menemukan teori gravitasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal di dalam hidup ini yang belum kita ketahui, tetapi sangat mungkin kita ketahui jika kita memiliki akses terhadap informasi tersebut. Walau demikian, ada banyak juga hal di dunia ini yang ingin sekali kita ketahui, tetapi informasinya terbatas pada orang atau instansi tertentu yang berkepentingan. Misalnya rahasia negara berupa informasi, benda, ataupun aktivitas. Hanya orang-orang tertentu yang boleh mengetahui informasi negara ini karena akan mengakibatkan gangguan, bahkan mengancam kedaulatan suatu negara. Indonesia misalnya ada banyak sekali informasi yang khusus diketahui misalnya hanya oleh Badan Intelijen Negara. Baik, informasi yang pertama mungkin kita ketahui kalau punya akses. Yang kedua mungkin diketahui tetapi terbatas oleh orang-orang tertentu. Tetapi ternyata ada rahasia yang sama sekali tidak mungkin kita ketahui, tidak mungkin untuk kita akses. Dan rahasia itu biasanya kita kenal dengan rahasia ilahi. Hanya yang ilahi saja yang bisa tahu apa yang dirancangkannya. Dan itulah saudara-saudara yang akan kita lihat dalam bacaan kita pada hari ini. Rahasia ilahi itu berdasarkan Markus pasal 13 disebut dengan akhir zaman. Dan kalau kita menarik mundur pembacaan kita, di sana kita akan menemukan di ayat 3 dan 4, Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas bertanya kepada Yesus, kapan waktunya? Dan seperti apa tanda-tandanya jika waktu itu sudah tiba? Di sini saudara-saudara, Tuhan Yesus menjawab dengan cukup panjang, yang dikemukakan ialah tanda-tandanya. Tetapi ketika sampai di ayat 32, apa yang kita temukan di sana ialah penegasan. Meskipun begitu, tidak seorang pun tahu kapan harinya atau kapan jamnya. Tidak malaikat-malaikat, tidak juga anak, hanya Bapa yang tahu. Saya yakin saudara-saudara ini bukan pertama kali sebagian besar dari kita membaca perikop seperti ini atau mendengarkan penjelasan yang menegaskan bahwa tidak seorang pun yang tahu. Tetapi keyakinan saya yang lain juga adalah tidak sedikit di antara kita atau orang-orang yang kita kenal yang goyah ketika mendengarkan pemberitaan-pemberitaan spekulatif bahwa harinya sekian. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan untuk menyambut hari itu? Pemberitaan-pemberitaan spekulatif mengenai hari terakhir, akhir zaman, itu begitu marak. Tetapi polanya cenderung jatuh pada dua hal, yaitu waktu sudah ditentukan begitu ya, ada hari, tanggal, jam tertentu. Lalu yang kedua ialah kuota terbatas. Bahkan ada beberapa juga sih yang menambahkan kecenderungan ketiga, yaitu menentukan tempat tertentu. Maka saudara-saudara bukan tanpa makna bahwa hari ini kita merenungkan Markus 13 untuk menemukan hikmat. Sekaligus kita boleh membaca ini sambil mengingat bahwa rupa-rupanya ada dua kecenderungan bagaimana orang memahami akhir zaman. Kecenderungan yang pertama ialah mereka yang mencintai akhir zaman. Ada orang yang menyebutnya eskatofilia. Kelompok orang yang merindukan akhir zaman ini secara sukarela meyakini kebenaran tentang akhir zaman itu.
Mereka sukarela mempercayai apa-apa yang dianjurkan oleh si pemberita untuk kemudian melakukan hal-hal tertentu. Oke, saya lakukan ini supaya saya mendapatkan surat izin memasuki akhir zaman. SIM A begitu saya menyebutnya. Sukacita melakukannya, menerimanya. Tetapi ada yang terkubur di bawah yang tidak terlihat, bahwa motif umum dari pemberita akhir zaman yang spekulatif itu senantiasa punya motif untuk keuntungan pribadi. Paling tidak dia ingin menambah pengikut. Atau kemudian yang kedua, keuntungan secara ekonomi melalui hal-hal tertentu yang disampaikan, misalnya investasi kerajaan Allah. Ayat yang biasa dipakai untuk ini adalah jangan kumpulkan hartamu di dunia, ngengat dan karat merusakkannya. Lalu kemudian orang berbondong-bondong, mengambil depositonya, mencairkan tabungannya, dan menyerahkan sebagai investasi kerajaan Allah. Sebenarnya pertanyaan yang bisa disampaikan adalah, kapan Anda menjadi agen investasi kerajaan Allah? Saudara-saudara, ciri khas kelompok ini menjadi jelas ya bagi kita. Kepercayaan terhadap waktunya memang belum jelas, tetapi kuota terbatas. Dan karena itu tidak heran kita menemukan kelompok tertentu yang mengatakan bahwa saya masuk kelompok ini, saya nggak lagi di gereja tertentu. Kenapa? Karena kelompok ini mempersiapkan diri secara khusus dan kami meyakini hanya ada sejumlah orang tertentu, misalnya ratusan ribu atau jutaan yang akan diselamatkan. Yang lain bagaimana? Ya tidak. Nah, kalau ratus ribu atau juta begitu kita menghitung saudara-saudara, bagaimana nasib orang yang berjumlah 7,75 miliar di seluruh dunia? Kita tentu punya pertanyaan iman, apakah Tuhan tidak mengasihi mereka? Kecenderungan yang kedua saudara-saudara setelah tadi eskatofilia itu adalah orang yang takut dengan akhir zaman. Orang biasa menyebutnya eskatofobia. Orang-orang yang tergolong dalam kelompok ini adalah mereka yang memandang dunia dengan pesimis. Mereka yang berkata, dunia ini begitu buruk, dunia ini semakin hancur. Ini saya membayangkan kalau kita membuka history di YouTube-nya, mungkin pencarian-pencarian dia mungkin seputaran berita konspirasi itu ya. Misalnya akhir zaman sudah tiba, kapan, di mana, akan full pencarian itu. Tetapi pencarian itu bukan semata-mata untuk mengisi pengetahuan atau melihat perspektif lain, melainkan didorong oleh ketakutan. Pesimis terhadap dunia, yang kemudian beberapa cara diupayakan sedemikian rupa. Tetapi yang khusus juga di kelompok ini, selain ketakutan itu, ada pandangan bahwa memang akhir zaman adalah sesuatu yang mengerikan, tetapi akhir zaman itu bisa dihindari. Cara menghindarinya adalah berpindah ke tempat lain atau menghindar dengan mengakhiri hidup sebelum akhir zaman itu datang. Ini yang dilakukan oleh kelompok Jane Jones dengan 900-an pengikutnya tahun 78 di Guyana, Amerika Selatan. Lalu tahun 2019 kita juga membaca berita bahwa ada kelompok tertentu di satu kampung di Kota Malang sana, mereka kemudian menjual tanahnya dengan murah untuk kemudian menyerahkan sebagian hasilnya kepada pemimpin agama yang mereka yakini sebagai pemberita akhir zaman itu, lalu sebagian lagi dipakai untuk modal berpindah ke Ponorogo. Ketakutan terhadap akhir zaman mengerikan, tetapi dipandang sebagai sesuatu yang bisa dihindari. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki masa Advent yang dalam bahasa Latin berarti kedatangan, menyongsong, dekat. Nah, 4 minggu ke depan kita akan ada di masa Advent dan ini menjadi momen untuk mengenang kelahiran Yesus, Natal,
Dan juga yang kedua, untuk mengingat bahwa ia yang pernah menampilkan diri sebagai sosok anak di dalam Yesus Kristus, kemudian berkarya di tengah-tengah umat manusia, ia juga yang akan datang kembali. Ketika merenungkan Markus pasal 13 ini, saya teringat bahwa di masa Advent, lilin nomor 1 yang dinyalakan Bapak Ibu Saudara itu seringkali disebut dengan lilin harapan. Lalu muncul pertanyaan dalam diri saya ketika merenungkan bagian ini, bagaimana kita yang secara manusiawi ini dihantui kecemasan bisa memilih berdiri sebagai orang yang memiliki pengharapan? Bagaimana kemudian orang-orang yang meletakkan pengharapannya di dalam Tuhan sekaligus adalah orang yang berjaga-jaga? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teks Markus yang kita baca pada hari ini, dan kalau kita baca secara utuh di pasal 13, itu mau menunjukkan kepada kita dimensi masa kini dan masa depan yang akan datang dari kedatangan Tuhan yang ada dalam diri Yesus. Kita dapat lihat dimensi ini pada kata anak manusia. Sebutan ini untuk menekankan aspek kemanusiaan Yesus, tentu saja tanpa mengingkari aspek keilahian. Lalu kemudian di ayat 26 ini kemudian bisa dapat kita baca bahwa dia, Yesus, yang saat itu berkata seperti itu, ada di antara para murid, dia yang sedang berkarya, adalah juga dia yang akan datang sebagai anak manusia di dalam awan dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Kalau begitu saudara-saudara, ini kabar sukacita buat para murid di saat itu. Ini juga kabar sukacita buat kita saat ini, bahwa Tuhan bukanlah Allah yang menciptakan dunia, lalu meninggalkan dunia dalam keadaan berantakan, meninggalkan dunia dalam keadaan yang penuh penderitaan. Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang kepadanya kita senantiasa bersyukur, menyembah, menaikkan doa, ialah juga Allah yang tetap ada di antara kita. Allah itu sendiri adalah Allah yang berproses bersama ciptaannya menuju pada pembaharuan yang paripurna. Dan karena itu, dari berita sukacita ini, patutlah kita mempertanyakan mengapa ada orang-orang yang begitu berhasrat, merindukan akhir zaman, sampai kemudian melupakan hari ini, melupakan kehidupan yang sesungguhnya, di mana Allah sendiri adalah Allah yang diam dan berproses bersama. Murid-murid yang bertanya kepada Yesus dalam Injil Markus, sesungguhnya adalah gambaran orang-orang yang menderita dan sungguh-sungguh mengharapkan pembebasan dari Tuhan. Saya teringat Bapak Ibu Saudara dalam beberapa kali kunjungan terhadap mereka yang sakit. Mereka yang selama ini, selama hidupnya aktif berkegiatan, tetapi pada kondisi tertentu dia harus terbaring lemah, hanya menantikan pelayanan dari orang-orang yang ada di sekitar. Orang-orang seperti ini kemudian beberapa di antaranya berkata dengan kalimat yang kurang lebih berkata seperti ini. Doakan, Tuhan ambillah aku, supaya aku tenang dan lepas dari penderitaan ini. Permintaan doa ini adalah permintaan doa yang lahir dari keyakinan bahwa perjumpaan dengan Tuhan adalah perjumpaan yang menenangkan. Inilah yang juga dibayangkan oleh orang-orang yang menderita karena persekusi di bawah pemerintahan Kekaisaran Nero, termasuk para murid. Dalam bayangan mereka, kehidupan akan lebih tenang ketika berjumpa dengan Tuhan, dan saat itu dibayangkan sebagai akhir zaman. Tetapi apakah akhir zaman dalam perspektif para murid dan orang-orang yang sedang menderita itu sama dengan yang Yesus ingin sampaikan?
Apa yang ditawarkan Yesus, saudara-saudara, justru bukanlah akhir zaman, melainkan zaman baru. Bahwa ya hari itu akan datang, tetapi hari itu bukan akhir yang memisahkan bahwa selesai. Orang ini yang diselamatkan, ada orang lain yang selesai, biarlah hidupnya tanpa Tuhan tahu. Tetapi yang ditawarkan di sini adalah gambaran pohon ara yang bertunas. Pohon ara yang bertunas menandakan bahwa musim dingin yang gelap, yang seram, yang mencekam itu sudah lewat. Sekarang yang tumbuh adalah kehidupan baru. Pohon ara yang bercabang, bertunas itu kemudian akan menjadi besar, menjadi tempat perteduhan. Dan inilah gambaran damai sejahtera, sukacita, bahkan kemakmuran. Tuhan akan datang. Tetapi Ia sendiri yang akan datang itu mengatakan bahwa, "Hei, aku ada di sini di antara kamu." Dan ketika tiba waktunya, apa yang sama dengan itu ialah damai sejahtera dan sukacita akan tetap ada. Bukankah ini maksud kedatangan Tuhan untuk kita, saudara-saudara? Memberi damai sejahtera, memberi sukacita. Lalu bagaimana bisa saya dan saudara menjalani hari-hari dengan kecemasan, dengan ketidaksukacitaan? Itu karena kita gagal fokus dari apa yang seharusnya menjadi perhatian kita. Apa yang seharusnya menjadi perhatian kita itu ialah hari ini, di sini, dan apa yang bisa saya lakukan untuk hari ini. Saudaraku, ketika kita memilih untuk fokus pada hari ini dan menjalani hidup kita dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, inilah yang sesungguhnya dimaksudkan dengan kata berjaga-jaga. Ada seorang tuan yang akan bepergian. Ia memberikan tugas kepada hamba-hambanya. Tuan yang pergi ini akan kembali untuk memeriksa apakah hamba-hambanya sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dari ayat ini, kita bisa melihat ada semacam penggambaran ruang antara dari satu waktu kepada waktu yang lain. Waktu untuk memberikan tugas dan pergi, lalu kemudian waktu untuk kembali dan memeriksa tugas yang diberikan itu. Nah, kalau kita membayangkan saudara-saudara, ruang antara inilah yang menjadi spot, yang menjadi tempat kita untuk bergerak, untuk berkarya dengan damai dan sukacita. Bisakah kita membayangkan bahwa aku mau ruang antara ini aku isi dengan hal-hal yang sesuai dengan tugas yang diberikan kepadaku? Dan bayangkan betapa indahnya jika dalam relasi antara orang tua, pasangan, persahabatan, komunitas kita memilih semuanya itu karena damai dan sukacita. Saya membayangkan di sana akan ada apresiasi yang mengimbangi kritik. Di sana akan ada usaha untuk melakukan extra mile terhadap apa yang standar. Di sana akan ada keinginan untuk saling membangun ketimbang untuk menghancurkan yang lain. Saya juga membayangkan saudara-saudara, di dalam pengambilan keputusan kita, baik untuk kehidupan pribadi maupun dalam tugas kita sebagai pemangku jabatan, peran tertentu. Pilihan-pilihan kita lahir dari ketenangan batin, bukan karena kebisingan hal-hal di luar diri kita. Berjaga-jaga. Mari kita mempertimbangkan pada bentuk yang paling terkecil dalam kehidupan kita. Sebagai seorang anak, orang tua mendidik kita sedemikian rupa dalam penuh dengan kasih sayang. Lalu kemudian menginginkan kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang gembira, yang sukacita, yang semangat melakukan tanggung jawab kita.
Maka sebagai anak-anak, aku akan meminta dengan baik kepada orang tua, bukan dengan menjerit-jerit, menangis. Tetapi sebaliknya juga terhadap orang tua. Apakah kita menjadi orang yang memiliki cara pendekatan akhir zaman? Nah, cara pendekatan akhir zaman ini adalah cara menakut-nakuti ketimbang memberi penjelasan yang dapat dipahami oleh anak mengapa ini diizinkan, mengapa ini tidak diizinkan. Seringkali tentunya sebagai orang tua memang lebih praktis untuk menakuti, lebih praktis untuk membentak, lebih praktis untuk mengatakan tidak, ketimbang memberi penjelasan. Sebagai rekan-rekan dalam pekerjaan, hal yang lebih praktis ialah kita memperhatikan kepentingan kita sendiri, memperhatikan kedamaian, kesukacitaan kita sendiri. Tetapi saya teringat cerita seorang teman. Teman ini bekerja di perusahaan startup. Mereka punya semboyan yang membayangkan bahwa kehidupan mereka adalah seperti sedang berada dalam kapal. Dan kapal ini harus dihantar sedemikian rupa untuk tiba pada tujuan. Yang menariknya saudara adalah untuk sampai pada tujuan, ia perlu kerja keras dari setiap individu yang ada dalam kapal itu. Tetapi kerja keras masing-masing individu itu tidak kemudian menjadi alasan untuk tidak memperhatikan yang lain. Keberhasilan kolega adalah juga keberhasilanku, bahkan menjadi tolak ukurku di dalam mengerjakan bagianku. Ini berarti mereka ada kesadaran, ada di kapal yang sama. Damaiku, sukacitaku adalah juga mempertimbangkan damai dan sukacita yang di sekitarku. Itu yang terkait dengan kehidupan pribadi dan relasi dengan orang lain, saudara-saudara. Tetapi saya juga ingin mengajak kita menarik pesan ini bahwa berjaga-jaga dalam damai, sejahtera, dan sukacita juga dapat terwujud di dalam kemauan kita untuk mengatasi kecemasan personal kita. Kecemasan ini mencengkeram saudara-saudara, membuat kita untuk tidak berani melangkah menjalani hidup kita. Anak kecil misalnya yang tidak terbiasa sendiri akan menangis ketika orang tuanya berkata, "Sebentar ya, papa mama pergi dulu." Walaupun dia sudah tahu orang tuanya mengatakan, "Nanti papa dan mama akan kembali jam 6 sore." Dia akan menangis. Pasangan-pasangan akan berurai air mata ketika pasangannya berkata, "Aku pergi dulu ya." Kembali ke perantauan untuk bekerja atau untuk melakukan tugas tertentu. Tetap saja tangisan itu ada, walaupun sudah tahu bahwa ia akan kembali setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Ketiadaan itu memang menakutkan. Ketiadaan itu bahkan mencekam. Dan puncak dari ketiadaan itu ialah kematian. Nah, terhadap ketiadaan inilah kita menjadi cemas. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ada penelitian yang menunjukkan sebenarnya 85% dari hal yang kita cemaskan itu tidak menjadi kenyataan. Tetapi bayangkan 85% ini mengikat kita sedemikian rupa sehingga tersisa 15% dari hidup kita yang bebas, merdeka. Ada seorang wanita bernama Terry Elders. Ia lahir kemudian menjadi seorang anak yang tidak begitu sehat dalam pertumbuhannya. Fisiknya penuh keterbatasan, ia keluar masuk rumah sakit dengan sakit yang berbeda-beda. Selain sakit fisiknya, ia juga anak yang trauma oleh karena perceraian orang tua yang membuatnya harus berpindah tempat tinggal dari tempat nenek ke teman ayah, ke rumah orang tua, begitu seterusnya sampai akhirnya ia diadopsi oleh pasangan suami istri. Dan proses adopsi ini bukanlah hal yang tentunya mudah untuk seorang anak kecil.
Ia menjadi pribadi yang penuh dengan trauma, lalu kemudian kondisi ini mempengaruhi hingga pada tindakan-tindakan. Ia menggigit kerah bajunya, ia membenturkan kepalanya, ia menjerit-jerit ketika lampu rumah dipadamkan. Tetapi saudara, hal ini berubah ketika ia bertemu dengan Miss Maggie, gurunya. Miss Maggie ini memulai dengan memberi perhatian yang tulus. Lalu Miss Maggie ini menceritakan bahwa aku juga dahulunya adalah anak yang penakut. Tetapi sekarang aku bisa lebih berani karena aku menyadari ada cahaya dalam diriku. Cahaya dalam ini yang menuntun aku untuk memilah pikiran negatif, pikiran positifku. Cahaya dalam ini yang menuntun aku untuk berjalan terus sekalipun aku tidak yakin, sekalipun aku penuh ketakutan. Cahaya dalam ini yang memberiku kacamata positif untuk memandang bahwa dunia ini baik dan akan terus menjadi baik. Cerita Miss Maggie kepada Terry Elders mengubahnya menjadi pribadi yang lebih berani dan terutama bisa mengatasi hal-hal yang ketika itu muncul gejala-gejala kecemasan yang dirasakan, ia kemudian tenang, diam, lalu kemudian mulai melangkah lagi dengan pikiran yang positif. Ini pasti berlalu. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi cahaya di dalam diri kita? Apakah cahaya dari Tuhan yang memberi tanda damai, sejahtera, dan sukacita? Atau kita mengizinkan cahaya di dalam kita dikuasai oleh ketakutan akan ketidakpastian, ketakutan akan ketiadaan, ketakutan akan keinginan untuk mengetahui banyak hal yang sesungguhnya di luar kapasitas kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi peneguhan bagi kita bahwa kita tidak tahu, seorang pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Tetapi apa yang justru kita ketahui hari ini, bahwa Dia adalah Allah yang tetap ada di sini. Ia Allah yang diam dan berproses bersama dengan kita. Tuhan menolong kita untuk menghidupi hari demi hari. Amin. Dari Tuhanlah ketenangan kami. Dari Tuhanlah cahaya di dalam diri kami. Kami sungguh meyakini bahwa di atas semua hal yang tidak kami ketahui, Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Allah tidak meninggalkan kami. Allah berjalan bersama kami, berproses dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Jemaat terkasih, kembali kita akan memperbaharui iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli yang akan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Bapa
ku jadi suci di dalamnya. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang memiliki kehidupan kami, yang juga Allah yang turut berproses dalam setiap peristiwa kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh ada hingga saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan ketika kami menjalani hari-hari di dalam ketidakpastian menurut ukuran waktu di dalam kemanusiaan kami, tetapi kami diingatkan bahwa fokus kami adalah kepada Tuhan sendiri. Hal-hal yang di luar pengetahuan kami berserah penuh untuk senantiasa itu boleh menjadi bagian Tuhan. Kami bersyukur, kami mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang mempercayakan kami untuk menghidupi hari-hari kami dengan bertanggung jawab atas setiap pilihan hidup, atas setiap kesempatan yang dianugerahkan kepada kami. Ya Tuhan Allah kami mengingat pada kesempatan ini, bangsa dan negara kami yang kami kasihi, Indonesia, bahkan untuk seluruh umat dimanapun di dunia ini. Kami memohonkan rahmat Tuhan untuk merangkul kami di dalam sakit, di dalam kesedihan, di dalam kehilangan. Rangkulan Tuhan itulah yang menenangkan kami, yang membuat hati kami percaya bahwa damai sejahtera dan sukacita sungguh-sungguh adalah dari Tuhan. Dan juga rangkulan Tuhan itu yang menguatkan kami untuk juga membuka tangan kami, merangkul orang-orang yang kami temui di dalam kehidupan kami. Mereka yang membutuhkan penguatan, penghiburan, penerimaan. Terima kasih Tuhan, teruslah kiranya menjadi Allah yang berbicara di dalam keseharian kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mau mengingat sahabat-sahabat kami yang sedang bersedih hati oleh karena orang yang mereka kasihi sedang terbaring lemah karena sakit. Mereka yang merawat baik itu di rumah maupun di rumah sakit, obat-obatan, tenaga medis, semuanya adalah hal yang kami yakini sebagai cara Tuhan untuk turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, kami mohon kiranya Tuhan menjamah mereka. Dan biarlah hati mereka senantiasa dipenuhi harapan, sukacita, dan damai sejahtera. Bahwa setiap keadaan, setiap peristiwa, Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan Allah kami juga mengingat sahabat-sahabat kami yang dalam kesempatan hidup yang kurang beruntung. Mereka kemudian terpuruk oleh situasi yang ada. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang pendapatannya menurun sehingga untuk menunjang keluarga mereka harus berjuang sedemikian rupa. Mereka yang harus meninggalkan profesinya untuk kemudian mempertahankan kehidupan bersama keluarga besar. Kami percaya Allah senantiasa berjalan bersama dengan mereka. Mereka tidak patah semangat, mereka tidak kehilangan kekuatan, sebab Allah sendiri yang menggenggam tangan mereka dan berkata, "Aku berjalan bersama engkau." Tuhan Allah kami, juga untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka cita, secara khusus untuk keluarga besar Pendeta Paulus Lee yang baru saja mengalami duka cita oleh karena ibu yang terkasih. Sudah Tuhan panggil. Tetapi dalam duka cita ini sama-sama juga kami terberkati oleh cerita-cerita baik yang boleh saling memberkati kami. Bagaimana ibu yang terkasih boleh menjadi inspirasi bagi anak-anak, cucu, dan juga orang-orang lain di sekitar. Ada pula saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang kehilangan, yang mungkin tidak bisa kami sebutkan pada kesempatan ini. Kami percaya sebagaimana Tuhan merangkul mereka yang berduka cita, pemeliharaan Tuhan juga berlangsung untuk mereka. Tuhan, kami berdoa bagi GKI Gejayan, gerejamu, kiranya sungguh-sungguh menjadi tempat di mana setiap jiwa boleh bertumbuh lewat setiap partisipasi yang boleh diikuti di dalam pelayanan di gereja ini. Secara khusus kami membawa di dalam doa
untuk sahabat-sahabat kami yang terlibat di dalam pelayanan kepanitiaan masa raya Advent, Natal hingga Tahun Baru. Kami percaya mereka boleh bekerja sama, boleh satu hati, dan mengelola setiap hal yang boleh dibicarakan, dipercakapkan. Semuanya untuk kami merayakan sukacita Natal itu sendiri. Dan juga ya Tuhan, untuk mereka yang merindukan untuk hadir di gereja-Mu, tetapi dalam kondisi seperti ini belum bisa. Mereka yang lanjut usia, mereka yang sakit, di dalam kerinduan yang sama kami percaya bahwa Tuhan juga hadir di setiap rumah-rumah. Tuhan juga ada menyapa setiap keluarga-keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, terima dan sempurnakanlah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kiranya hidup dan mata uang yang kita kumpulkan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil mengingat pesan dari Mazmur pasal 4 ayat 6. Mari kita baca. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa untuk menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup dan kehidupan kami. Berkat-berkat-Mu luar biasa menyertai kami. Di dalam masa pandemi ini Tuhan, hingga hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur dan kami boleh ungkapkan syukur kami dalam persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati dan kuduskan persembahan ini ya Bapa, agar layak untuk kami pergunakan sebagai pelayanan di gereja-Mu di sini. Kami juga menyerahkan kami yang mengelola persembahan ini, baik penatua maupun para aktivis. Kiranya kami boleh melakukan yang terbaik dalam pelayanan kami dan tetap takut akan Tuhan. Ya Allah Bapa, terlebih dari semuanya ini, ajarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Saudara, ibadah kita sudah usai. Mari kita menjalani kehidupan kita dengan baik. Kita gunakan waktu kita dengan bijaksana, menjadi berkat bagi orang lain, karena waktu adalah anugerah dari Tuhan. Waktu anugerah Tuhan, hidupku singkat bagaikan tembang. Mana benda yang berkali hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang dekat di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggalkan. Jangan menyia-nyiakan waktu, kita hibur orang yang berkeluh kesah. Kita pujikan bait yang ketiga. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang dekat di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Jemaat yang terkasih, bersama Tuhan mari kita kembali dalam kehidupan kita untuk menjadi garam dan terang dunia, dan karena itu terimalah berkat Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Ibadah kita telah usai, sampai jumpa kembali di ibadah selanjutnya.